Karena masuk kampus tuh nggak ada garansi lu bakal bisa sukses, nggak ada garansi lu dapet kerjaan kok. Jangan takut akan gagal kalau kalian nggak masuk kampus. Lu bisa skip itu 4 tahun, lu cari ilmunya di YouTube, di Google, di ChatGPT. Lebih tinggi ilmu lu. Saran yang mungkin gue diomelin ya sama semua orang tua di Indonesia, tapi jangan takut untuk menghindarin yang namanya universitas atau kampus. Ini konteksnya kalian harus dengar baik-baik ya. Maksud gue gini, kalau kalian tahu apa yang kalian mau lakukan secara spesifik yang membutuhkan kampus, kalian datang ke kampus. Contoh aja, kalian mau jadi dokter, kalian punya cita-cita mau jadi lawyer, mau punya law firm besar kayak Hotman Paris, itu kalian harus masuk kuliah ya. Kalian bisa kuliah 4 tahun, tapi kalian tahu ya kan nextnya apa yang kalian mau lakukan. Tapi buat kalian nih yang nggak tahu nih, aduh pas masuk kuliah anjrit gue kuliah apa ini, jangan masuk kuliah. Lu kan buang 4 tahun waktu hidup lu kan ambil degree yang lu nggak butuh, yang lu nggak pengen, yang lu nggak mau, untuk nggak jadi apa-apa. Tapi kalau udah punya spesifik nih, misalnya, oke, gue mau jadi analis di capital market, oke, gue mau masuk ke kuliah di Prasmul, gitu, mau ambil finance, itu boleh. Oke, gue mau hukum, mau ambil di UI, oke, gue mau jadi dokter, mau ambil di Airlangga, itu terserah, it's okay, gitu. Tapi kalau lu nggak tahu nih, terus lu cuma ngambil kayak business creation, ya, management, udahlah, nggak perlu, ya, nggak perlu. Lu bisa skip itu 4 tahun, lu cari ilmunya di YouTube, di Google, di ChatGPT, lebih tinggi ilmu lu nanti. Jangan takut akan gagal kalau kalian nggak masuk kampus. Karena masuk kampus tuh nggak ada garansi lu bakal bisa sukses. Nggak ada garansi lu dapet kerjaan kok. Di kampus nggak ada, oke kalian masuk sini pasti dapet kerjaan. Nggak ada. Kalian harus terima bahwa di hidup tuh kalian pasti gagal. Gua gagal berkali-kali bisnis gua. Terima bahwa gagal itu adalah hal yang wajar dan improve ya. Improve 1% setiap hari. Bilang ke diri lu, setiap hari gue akan at least 1% better. 1% lebih baik. Itu yang selalu gue ngomong tiap pagi. Gue akan 1% lebih baik ya. Gue selalu anggap gue adalah orang paling goblok di dunia. Orang bodoh ya. Jadi gue mau belajar terus. Dari semua orang, setiap orang gue bisa belajar. 1% setiap hari. Setahun itu 365%. Udah tinggi banget, compounding terus. Karena yang compounding bukan cuma uang, tapi ilmu yang ada di otak. Informasi yang ada di otak itu compounding juga. Mental gue tuh selalu win or learn. Antara gue menang atau gue belajar. Nggak ada kegagalan, adanya belajar. Orang banyak bilang kan, fokus improving kelemahan kalian. Nggak, gue akan kasih tau kalau nggak. Jangan stres untuk improve kelemahan kalian. Tapi cari apa yang kalian jago dan kalian harness itu. Kalian cari apa yang kalian paling jago dan kalian harness. Sama kayak gue. Gue tahu hal apa yang gue jago dan gue drill dalam situ. Jangan stress over something yang lu memang nggak jago. Itu nggak penting ya. Fokus di apa yang lu jago. Karena dengan lu fokus di apa yang lu jago, skill lo meningkat, lo kan tambah pede dengan skill lo sendiri. Jangan pernah takut untuk kerja keras, jangan pernah takut untuk belajar keras. Jadilah gelas yang kosong. Selalu anggap kalau gue orang paling bodoh di dunia. Pelajaran terus tentang uang, gue juga sampai sekarang setiap hari. Gue tuh orang bodoh, jadi kalian dengerin gue orang bodoh ya. Gue pelajaran terus tentang uang, gue pelajaran terus tentang bisnis. Oh, Konglo tuh gimana? Tiap ketemu anak Konglo, gue tanya, oh values keluarga lo apa sih yang bikin lo sukses? Makin besar masalah yang lo selesaikan, akan lebih besar uang lo. Makin kecil masalah yang lo selesaikan, makin kecil juga uangnya. Contoh, kalau kayak Elon Musk, mau coba untuk bawa orang ke Mars, bikin revolusi baterai gitu. Ya of course lo akan jadi kaya. Kalau lu bisa nanti keluarin kanker, lu juga pasti akan jadi super kaya. Tapi kalau lu cuman burger, itu nggak akan pernah bisa